Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pandangan politik sengketa pemilu. Tadi musik yang dibawakan oleh band dari Berendo cukup asik, cukup menarik, cukup ceria ya. Apakah situasi politik kita dalam kontestasi ini akan seceria ini juga? Saya ingin tanyakan tadi poin sebelumnya bahwa semua orang memiliki hak untuk mencalonkan diri dan dipilih tentunya, tapi tetap harus mengikuti aturan main. Tapi gimana dengan pandangan aturan ini hanya sebagai sarana yang menghalangi saja untuk memperoleh sebuah kekuasaan sesuai dengan definisi dari politik tadi, seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita analogikan dalam kontestasi politik itu adalah pertandingan, ya maka seyogianya semua yang ikut bertanding itu mengikuti aturan main yang ada. Fair play ya harus. Iya, fair play. Tapi kita tidak bisa menafikan fakta bahwa dalam pertandingan apapun itu kadang-kadang ada pemain-pemain ini yang mencoba-coba. Misalnya dia mencoba-coba memanfaatkan ada celah-celah aturan ini bisa dimainkan sehingga dia itu akan menguntungkan bagi dia seperti itu. Jadi poinnya adalah bahwa yang namanya peserta pemilu itu harus mengikuti aturan main yang ada. Nah, catatan bagi regulasi harusnya tidak memberikan ruang untuk itu. Nah, yang menjadi persoalan kita kadang-kadang begini, seperti misalnya kita membeli peci, ya. Kalau kita yang benar beli peci itu, tentu ukurannya sesuaikan dengan kepala kan. Betul. Kita coba satu, oh ini kebesaran, kita coba, oh kekecilan, kita cari yang pas. Nah, ketika orang ini kita misalnya ini memilih, ya memaksakan kita maunya kopiannya yang kecil, tapi kepala kita nggak muat, ya kepalanya kita potong. Nah, kadang-kadang dalam politik bisa terjadi seperti itu. Jadi ada aturan yang sebetulnya itu menghambat seseorang untuk maju, tapi karena hasratnya, nafsunya begitu besar, sehingga timbul ide bagaimana caranya agar aturan ini bisa kompatibel, bisa sesuai, bisa melenggangkan dia untuk kemudian maju dalam kontestasi. Nah, ini yang sebetulnya menjadi akar masalah yang nantinya akan menjadi sengketa. Oke. Seperti itu. Oke, karena kalau kita lihat juga kan Bapak, situasi saat ini banyak juga regulasi-regulasi yang di seputar politik ini yang mengatur tentang perpolitikan di Indonesia juga yang masih sangat debatable. Iya. Masih sangat tidak menjadi sebuah kesepakatan bersama lah bisa dikatakan seperti itu. Apakah ini juga yang menjadi dasar banyak sengketa di perpolitikan di Indonesia ini, Pak? Iya, pasti ya. Jadi ketika ada aturan yang di dalam aturan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, ini menjadi salah satu penyebab. Oke, sehingga menjadi karena di sini bisa celah masuk bagi seseorang yang ingin memanfaatkan celah tadi untuk kepentingannya. Karena lagi-lagi kembali ke konsep awal bahwa politik itu ya berkaitan dengan kekuasaan, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, ini harusnya bisa diminimalisir oleh para pembentuk kebijakan. Bagaimana merumuskan kebijakan itu memang harus disusun sedemikian rupa supaya bisa diminimalisir ada poin-poin yang di celah-celah sekecil apapun itu kemudian untuk disalahgunakan. Ya, celah sekecil apapun harus ditutup ya Bapak ya? Iya, seperti itu. Orang politik ini berpikirnya sangat luas sekali ya? Iya. Jalan atas, jalan bawah, jalan tengah bisa semua ya Bapak ya? Betul. Dinda, berkaitan dengan tema kita hari ini, saya ingin kalau di kampus sendiri seperti apa situasinya? Dalam pemilihan sistemnya seperti apa? Kalau dari Unia sendiri itu pun ya di tahun 2024 kemarin itu kami juga melakukan namanya pemira gitu kan Kak, pemilihan raya. Ya sama gitu, dalam artian kami mengambil untuk melakukan kebijakan gitu kan Kak. Karena kalau menurut kami itu kebijakan itu kalau di tangan yang salah itu banyak sekali yang sangat tidak kami rasakan gitu kan Kak. Jadi harapan kami sampai ke mahasiswa lah. Nggak sampai dengan mahasiswa dan yang kami inginkan juga tidak terrealisasi gitu. Oke, itu dasar Dinda dan juga teman ketua BEM sekarang itu untuk mencalonkan diri. Tapi untuk sistem pemilihannya sendiri seperti apa? Kalau untuk sistem pemilihan itu sama, kami juga dipilih oleh, kalau di Indonesia kan dipilih oleh rakyat gitu kan, sedangkan kami dipilih oleh mahasiswa. Berarti gitu kan. one man vote ya, satu orang memilih
satu gitu. Memilih dengan satu gitu kan. Nah, sama di sana juga ada yang namanya tuh ketentuan dan syarat gitu kan, Pak. Nah, jadi di sana kemarin tuh banyak juga permasalahan kami gitu kan. Salah satunya dari kebijakan peraturan kami itu harus di semester 6 gitu kan, Kak. Tidak bisa di semester 8 gitu kan. Nah, kalau kami memaksakan itu berarti kami menghalangi segala cara kan, dalam artian seperti itu kan, Kak. Terus juga kami itu mulai yang namanya masa kampanye dan sebagainya, sama sih dengan yang dilakukan oleh pemerintah juga gitu kan. Setelah melakukan itu ada yang namanya uji publik. Nah, sedangkan kalau di Indonesia di Pilpres itu yang namanya dengan sengketa itu kan melakukan dengan gugatan gitu kan, Kak. Nah, setelah dari uji publik itu baru bisa ditetapkan nih apa hasil keputusan dari DPM maupun dari DPM itu tadi, karena kami dari Unia sendiri itu belum ada yang namanya itu MPM ya, kalau di miniatur apa sih namanya tuh? Negara di dalam sebuah kampus. Betul, miniatur negara dalam sebuah kampus itu sendiri kan, Kak. Jadi kami langsung dialihkan dengan DPM. Ketika DPM ini telah memutuskan itu kan hasil dari gugatan nih mahasiswa Unias ataupun dari paslon pihak lawan kita itu kan bisa tuh diputuskan sama dengan MK memutuskan hasil dari tuntutan yang dilakukan oleh paslon-paslon yang lain. Ada juga tuh ribut-ributnya tuh. Iya, tentu. Dalam hal apa yang paling riskan lah dalam sebuah konteks pemilihan atau pemira di satu universitas yang Dinda paham? Kalau kami kemarin gitu, Kak, itu adalah tentang itu bukan salah dari paslon 1 maupun paslon 2 gitu kan. Ini salahnya dari pihak KPU-nya sendiri gitu kan. Kenapa KPU-nya? Pihak dari lembaganya sendiri. Itu memang sejak awal itu kan banyak sekali ya regulasi yang memang belum mereka tetapkan gitu kan, Kak. Memang KPU kami kemarin tuh belum ada, jadi memang di tahun ini. Jadi memang banyak pelajaran gitu kan, sehingga pelajaran ini membuat kesalahan yang sangat fatal gitu kan. Kemarin itu ada suara gaib gitu kan. Nah, ini kan berdampak besar gitu kan. Kita nggak tahu nih suara ini antara ke pihak sebelah atau ke pihaknya sebelahnya lagi gitu kan, Kak. Jadi kalau kita mau menyatukan, mau cari-cari lagi nggak bisa gitu kan, Kak. Jadi caranya itu kita melihat nih dari kemarin waktu pemilihan itu apa yang terjadi gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah memang dari pihak KPU itu tidak mencatat dengan administrasi dengan baik di situ kan, Kak. Jadi yang paling eris itu kemarin adalah hasil suara itu, ada yang gaib katanya kan. Tapi memang waktu itu di Unia sendiri memang hari itu saat hujan gitu kan, Kak. Nah, jadi waktu itu di jam 2-an sampai jam 3 itu mahasiswa tuh membludak untuk melakukan pencoblosan. Nah, waktu di itu tuh kan banyak tuh kan, Kak, harus ngasih KTM gitu kan, harus absen dan sebagainya. Sedangkan tutup dari pencoblosan itu tuh kisaran jam 2.30. Sedangkan 2.30 itu udah masih banyak nih mahasiswa yang benar-benar mau mencoblos tapi waktunya tidak sempat lagi. Semangat untuk berdemokrasinya cukup tinggi ya di Unias ya. Oke. Nah, saya ingin minta pandangan Pak Bobi nih. Ini di tingkatan pemilihan mahasiswa saja untuk menentukan pemimpin di kalangan mahasiswa saja cukup banyak juga konflik yang terjadi bisa dikatakan ataupun perbedaan pendapat lah minimal yang terjadi di sana. Pandangan Bapak seperti apa, Pak? Ya, memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam pertandingan itu memang ada potensi terjadinya persengketaan ya, ketidakpuasan terhadap hasil. Namun yang kalau kita lihat dari tren yang terjadi itu yang banyak dipermasalahkan itu sengketanya di hasil. Karena makanya dari situ banyak muncul pendapat bahwa yang menyatakan curang itu biasanya yang kalah. Ya, kalau yang menang jarang dia teriak tuh curang-curang. Pasti yang kalah yang biasanya seperti itu. Ini sangat menarik sekali pernyataannya Bapak. Biasanya yang menyatakan untuk curang ataupun terjadi kejanggalan selama proses ini adalah pihak yang di ujung adalah yang dinyatakan itu kalah. Yang kalah. Kita akan bahas lebih lanjut. Betul. Semakin menarik Dinda dan juga Pak Bobi di segmen selanjutnya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.